Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang mengklik video ini, tentu kalian sedang mencari materi tentang kurikulum, baik itu tugas dari sekolah ataupun tugas dari kuliah. Dan di video kali ini saya akan menjabarkan apa itu kurikulum dan semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Hijromi Aryadi Putra, ya biasa dipanggil Korome. Salam kenal. Seperti halnya kalian yang sedang mencari tugas, saya pun di sini sedang melaksanakan tugas perkuliahan, yaitu mata kuliah perkembangan kurikulum dan buku ajar. Sesuai tugas dari dosen saya akan membuat 5 video tentang materi perkembangan kurikulum dan buku ajar, dan tentu dengan bahasan-bahasan yang berbeda-beda. Dan pada video pertama ini saya akan mendefinisikan apa itu kurikulum. Ada 2 poin dalam video kali ini yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian dan perkembangan kurikulum, dan yang kedua adalah komponen kurikulum, yakni seperti tujuan, isi, strategi, serta evaluasi. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir artinya berlari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Istilah kurikulum itu berasal dari dunia olahraga atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courier yang artinya berlari. Kurikulum berarti adalah suatu jarak yang harus ditempuh pelari dari garis start sampai ke garis finish untuk memperoleh penghargaan atau medali. Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian dirubah menjadi suatu program sekolah dan membuat semua orang terlibat. Program tersebut berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dan menyelesaikannya dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Secara terminologi, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mendapatkan sebuah ijazah. Kurikulum dipandang sebagai rencana yang telah disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di sekolah maupun lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Pengertian kurikulum menurut Zainal Arifin dalam bukunya yang berjudul Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Zainal menjelaskan indikasi pengertian kurikulum itu ada 2, yaitu satu secara tradisional dan satu secara modern. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu secara tradisional. Pertama, kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran. 2, peserta didik harus menguasai serta mempelajari semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, mata pelajaran tersebut hanya dipelajari di sekolah secara terpisah-pisah. Dan yang terakhir, keempat, tujuan akhir dari kurikulum itu adalah untuk mendapatkan ijazah. Selanjutnya, pengertian kurikulum secara modern. Zainal menjelaskan pengertian kurikulum secara modern adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial, baik isi atau materi, yang disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Implikasi dari pengertian ini adalah, yang pertama, kurikulum tidak hanya terdiri dari sejumlah mata pelajaran, tetapi juga meliputi semua kegiatan potensial yang telah disusun secara ilmiah. Yang kedua, kegiatan belajar tidak hanya terjadi di dalam sekolah, tetapi juga terjadi di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah itu tersebut.
Yang ketiga, guru sebagai pengembang kurikulum perlu menggunakan multi strategi dan pendekatan serta berbagai sumber belajar dengan cara bervariasi. Yang terakhir, tujuan akhir dari kurikulum tidak hanya untuk mendapatkan ijazah, tetapi untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, tadi adalah pengertian kurikulum dan sekarang kita akan membahas pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan kurikulum yang semakin luas membuat para pelaksana kurikulum memberikan batasan sendiri terhadap kurikulum. Namun perbedaan pengertian tersebut tidak menjadi masalah yang besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan apabila pengembangan kurikulum didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Perwujudan prinsip, aspek, dan konsep kurikulum terletak pada guru, sehingga guru memiliki tanggung jawab tujuan kurikulum itu sendiri. Oleh sebab itu, orang pelaksana kurikulum perlu mengetahui dan melaksanakan beberapa landasan dan prinsip-prinsip menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum. Namun, hal ini sering diabaikan oleh para pelaksana kurikulum sehingga pencapaian tujuan pendidikan tidak optimal. Karena itu, mari kita mengupas landasan-landasan dan prinsip kurikulum. 1. Landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia. Dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Oleh karena itu dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Adapun yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum yaitu: pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan, sedangkan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat. Hal inilah yang menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, yang harus diacu adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan menjadi dasar dan arah, sedangkan pelaksanaannya melalui pendidikan. Landasan psikologis. Dalam pengembangan kurikulum, landasan psikologis membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik. Seseorang sebagai individu dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada 2 landasan psikologi yang mempengaruhi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar.
yang kompleks tetapi satu, yang dikembangkan dengan perantara berbagai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI sebagai pengejawantahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, pastinya mendasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum di NKRI adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, prinsip. Dalam perkembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri-sendiri prinsip baru. Dalam implementasi kurikulum sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Sep Heri Hernawan dan kawan-kawan pada tahun 2002 mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. 1. Prinsip relevansi. Secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen seperti tujuan, bahan, strategi, evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik, serta tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Prinsip fleksibilitas. Dalam perkembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya itu. Memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik di dalam tingkat kelas maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Prinsip efisiensi. Mengusahakan agar dalam perkembangan kurikulum dapat mendaya gunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain ada secara optimal, cermat dan tepat, serta hasilnya memadai. Prinsip efektivitas. Mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oke, tadi kita sudah membahas pengertian kurikulum dan pengembangan kurikulum. Sekarang kita akan membahas komponen kurikulum. Dalam dunia pendidikan formal, kurikulum mempunyai peran penting untuk tercapainya kesuksesan belajar. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum sering mengalami perubahan. Dalam prakteknya, kurikulum terdiri dari 4 komponen, antara lain sebagai berikut. Pertama, tujuan kurikulum. Setiap negara memahami betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Maka dari itu, tiap negara merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum. Kurikulum di setiap negara berbeda-beda, berdasarkan pada falsafah negara, keadaan sosial politik, serta sumber daya manusia dan alam yang terdapat pada negara tersebut. Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan antara lain: 1. Tujuan pendidikan dasar yang meletakkan fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri, siap mengikuti jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu pendidikan yang meningkatkan pengetahuan dan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang kedua, materi atau isi kurikulum. Kurikulum mengandung materi yang berupa serangkaian bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan di negara tersebut. Adapun kriteria dari materi tersebut adalah sesuai dengan perkembangan siswa serta bermakna bagi mereka, merupakan pengetahuan ilmiah yang dapat diuji kebenarannya, merupakan cerminan dari kenyataan nasional, penunjang tercapainya tujuan dari pendidikan. Ketiga, strategi pembelajaran. Demi tercapainya tujuan pendidikan, strategi yang jitu sangat diperlukan. Strategi tersebut merujuk pada metode dan peralatan yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Strategi yang diterapkan pada suatu negara mungkin akan berbeda dengan negara-negara yang lain, tergantung pada beberapa faktor seperti sumber daya alam dan manusia itu sendiri. 4. Evaluasi. Evaluasi pada kurikulum ditujukan untuk memeriksa apakah kurikulum yang diterapkan tersebut efektif dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Jadi intinya evaluasi ini seperti prakteknya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya dan saya rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa untuk pencet tombol ini dan nantikan video selanjutnya. Dadah.